kita akan discuss nanti belajar sama-sama tentang pelatihan peningkatan kapasitas usaha dengan topik materi adalah seri 7 menyusun proposal bisnis plan. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh materi atau narasumber kece kita, mentor keren kita. Secara singkat saya perkenalkan. Hajah Meyanti Nenggolan, SEMM SDM, adalah seorang pendamping dan mentor UMKM. Nah, jadi nanti kurang lebih selama 1-2 jam ke depan, teman-teman semua kita akan belajar sama-sama gimana sih ngebuat proposal bisnis yang ideal untuk usaha kita masing-masing. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, mungkin saya bisa panggil dulu mentor kita. Gitu. Ibu Meyanti Nenggolan. Wah, kalau ini Nenggolan ini dia Batak sama kayak saya, berarti saya panggilnya ini Namboru. Halo, udah hadir bersama kita? Ya. Halo, Nambu. apa kabar? Baik, luar biasa. Selamat pagi. Ya, pagi. Semangat pagi. Tetap semangat pagi ya. 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 Gitu. Asal dari mana, Bu? Ini mungkin kita kenalan dulu sebelum masuk ke dalam materi ya. Mungkin boleh perkenalan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya asalnya pastilah nggak mungkin dari Jayapura, tapi pasti saya dari Medan ya, karena ada Nenggolannya. Saya itu sebelumnya itu sebelum masuk di mentor UMKM ya, sebenarnya saya juga merupakan training khusus risk management perbankan gitu, perbankan dan finance. Jadi memang spesialisasi saya di sana, termasuk kemarin kita ada kelas di SKKNI Kemenkop itu membuat sampai kepada business plan, sampai bagaimana mengajukan proposal pendanaan, artinya baik kepada perorangan untuk kerjasama, pemodal ya, ataupun ke perbankan. Gitu sih. Jadi latar belakang saya memang dari perbankan, finance, UMKM, dan juga trainer gitu ya. Gitu Pak. Jadi kalau dibilang ya cukuplah komplit untuk bisa mendampingin teman-teman di UMKM. Mudah-mudahan semua bisa belajar bersama. Artinya kita bisa dapat ilmu itu dari mana aja. Bahkan dari tukang gorengan aja kita bisa dapat ilmu yang di pinggir jalan gitu loh. Ya, gitu sih Pak Riko sama saya. Siap. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini udah tadi perkenalan singkat mentor kita asalnya dari Medan ternyata ya. Kalau kemarin ada mentor kita dari Aceh, ini agak-agak sedikit lah ya, agak-agak sedikit dekat lah ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang bisnis plan. Teman-teman semua gimana nyusunnya? Udah siap semua ya? Tapi sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin reminder dulu, ingatin teman-teman bahwa kita punya tugas ya. Jangan lupa, di sini kita ada tugas teman-teman semua, mungkin yang belum ngerjakan, boleh nanti sambil dicicil, kita ada 6 tugas yang harus dikumpulkan di akhir sesi daripada kegiatan kita nanti di seri ke-9. Nah, untuk itu nanti akan di-follow up dan dibantu oleh tim admin kami untuk mengingatkan teman-teman semua yang belum tugasnya dikumpulkan ataupun yang masih kurang. Nah, pada hari ini juga, nanti di akhir sesi kita juga akan menyampaikan materi selanjutnya akan hari apa dan dilaksanakannya jam berapa. Nah, jadi untuk memulai awal ini, bicara soal bisnis plan, kira-kira sebelum masuk ke dalam narasumber, boleh nggak saya minta seluruh peserta coba untuk buka kameranya dulu, biar kita bisa saling interaksi, agar narasumbernya juga tahu nih kita bicara dengan siapa. Masa nanti cuman berdua saja di sini kan di layar kamera. Nah, jadi minta kepada seluruh peserta yang tidak memiliki kendala dengan jaringan, untuk bisa open cam biar kita bisa lebih interaktif di dalam kegiatan ini. Oke, sepakat ya? Nah, untuk hari ini teman-teman, saya yakin sudah tidak sabar semua untuk mendapatkan materi. Maka dari itu, kepada Ibu Meyanti Nenggolan, sudah siap Bu ya? Sudah. Oke. Dan nanti ini untuk slide-nya apakah dibantu admin atau dari Ibu sendiri langsung? Dari saya aja ya. Oke. Host minta tolong dikasih akses ya. Oke, mungkin itu dia. Langsung saya persilakan kepada Ibu Meyanti Nenggolan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman.
Hostnya minta dikasih akses dulu ya. Sudah. Oke, nampaknya kita disconnect, jadi nggak ada saya lihat di list peserta. Mungkin sambil menunggu teman-teman semua, sambil nunggu narasumber, boleh nggak kita cerita-cerita gimana nih tugas-tugas yang kemarin udah dikerjain semua? Ada yang kesulitan nggak kira-kira? Mungkin boleh sharing. Tugas kalau nggak salah minggu lalu itu tugas kita apa ya? Bisnis model kanvas ya? Gimana tugasnya? Yang ngerjain? Oh, udah masuk kembali ya? Ya maaf ya tadi biasa internetnya tiba-tiba terputus. Saya ganti pakai hotspot aja, udah pakai ini. Siap. Dipersilakan. Ya, semangat pagi semuanya. Sudah bisa terlihat ya? Sudah bisa terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Sekarang kita 2 jam ke depan, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya ya. Pada hari ini kita lebih kepada fokus menyusun proposal business plan, bagaimana kita mengajukan proposal bisa diterima, apakah itu mitra untuk penambahan biaya, ataukah proposal untuk kerjasama usaha, ataupun untuk proposal apapun ya, bisa penelitian dan lainnya gitu. Nih, saya overview materi sebelumnya bahwa kita kan udah di seri ke-8 saat ini, artinya sebelum-sebelumnya coba teman-teman balik lagi, agar tidak terlupa, karena ini kan menyambung. Untuk menjadikan satu bisnis plan, tentunya kita pertama tadi kita sudah mempelajarin profil, karakteristik, dan data usaha. Itu perlu banget ketika kita akan nyusun proposal ini. Yang di seri kedua itu ada menghitung, menyusun laba rugi neraca usaha ya. Bu Mei, saya potong sebentar. Untuk yang seri 2 ini teman-teman baru dapat nanti besok, minggu terakhir. Besok, makanya. Oke. Seri terakhir. Oke. Jadi nanti sangat membantu juga untuk teman-teman membuat analisanya ya, analisa termasuk nanti analisa SWOT-nya untuk pengajuan proposal business plan. Nah, yang ke seri 3 ini melakukan identifikasi masalah, analisis kebutuhan. Nah, di situ kepake itu analisis untuk SWOT-nya, nanti akan saya overview sih sebentar mengenai itu. Jadi biar ada kesinambungan. Di seri keempat kemarin bersama Coach Farid ya, kita juga udah belajar membuat rencana pendampingan peningkatan kapasitas usaha. Terus di seri kelima ada menilai hasil pendampingan. Jadi kita melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas usaha. Seri kelima kita melakukan penilaian hasil pendampingan. Dan di seri ke-6 itu ada senior kita Pak Samsi kemarin sudah kasih teman-teman ya. Yang paling penting Pak Samsi sudah kasih model bisnis Canva-nya. Nah, model bisnis Canva ini sangat erat ya. Sangat erat kaitannya dengan menyusun proposal bisnis plan. Artinya kenapa? Dari bisnis Canva inilah sebenarnya kita bisa menyusun hal-hal yang kita butuhkan, termasuk permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam usaha kita itu, sehingga bagaimana
sebenarnya kita bisa mendapatkan atau menjual produk kita sendiri, ya. Nah, di selanjutnya nih, di seri 7 kemarin juga Bu Rektor kita ya, Bu Diana sudah memberikan materi-materi mengenai bagaimana legalitas usaha, bagaimana ada NIB-nya, yang berbasis risiko ya, terbaru itu berbasis risiko, bagaimana PIRT-nya. Jadi itu sangat diperlukan sekali ketika menyusun bisnis plan, karena di bisnis plan itu kita akan menyampaikan juga, kalau kita katakanlah kita mau bikin usaha minuman ringan, sare serlang gitu ya, jadi serai sama teleng gitu ya, kan lagi musim tuh. Nah, di situ termasuk apakah kita sudah punya NIB, kita harus cantumkan di proposal bisnis plan kita itu. Apakah sudah ada PIRT-nya? Karena apa? Ini adalah daya tarik untuk kepada orang yang mau kita tuju proposal kita ini, ya. Artinya apakah izin-izin kita sudah lengkap dan sudah terpenuhi. Nah, hari ini kita memang belajar seri ke-8, jadi anggap seri ke-7 karena seri yang tadi analisa laba rugi akan dipindahkan ke belakang, sehingga minggu depan ada seri ke-8 bagaimana menyusun proposal kredit pembiayaan usaha. Jadi dari kita membuat proposal bisnis plan, maka nanti kita ujung-ujungnya akan melakukan proposal untuk penyediaan kredit atau kerjasama dengan pihak lain. Demikian ya, mungkin itu overview yang saya sampaikan supaya teman-teman yang terputus gitu. Jadi saling berkesinambungan sebenarnya semua materi yang ada saat ini. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke pengertian proposal bisnis. Jadi proposal bisnis itu apa sih? Jadi sebenarnya dia merupakan dokumen dan data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha tentunya ya, yang menggambarkan mengenai seluruh aspek dari usaha dia, dari nanti itu ada overview perusahaan dia, ada visi misinya, bahkan di situ ada tujuannya, produknya siapa, terus biaya produksinya berapa, keuntungannya berapa, tenaga kerjanya berapa. Nah, di situ akan dibuat runut di proposal bisnis plan yang akan kita ajukan kepada unit, kepada orang ataupun kepada perusahaan yang akan kita tuju, ya. Jadi aspek-aspek tersebut adalah aspek yang sesuai dengan fakta yang terjadi pada bisnis. Kalau jadi belum punya bisnisnya bisa disampaikan misalkan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan ini bisnis baru yang sudah dipelajari, sudah dianalisa tentang rugi laba ataupun tempat usaha yang akan dijalankan berdasarkan apa? Kalau baru berarti berdasarkan data-data setempat atau data yang ada di daerah kita di mana usaha yang akan kita buka. Itu kalau baru. Kalau yang sudah ada sebelumnya berarti kita akan peningkatan atau melakukan pengembangan usaha, ya. Dalam proposal usaha itu yang apa aja sih yang harus dimasukkan? Yang pertama tadi ada nama bisnisnya apa. Misalkan minuman serlang gitu ya, serai alang-alang atau serai telang gitu ya. Terus pendanaan, apakah benar-benar ini nol, cuma punya gini, saya cuma punya keahlian, nggak punya dana. Nah, itu juga bisa. Berarti kita akan ada punya join atau kita mencari pendananya gitu ya. Nah, terus di situ juga harus ada latar belakang berdirinya, latar belakang berdiri dari usaha kita itu. Terus dan lain-lain. Jadi proposal itu bisa dibuat, saya bilang tadi, baik dari bisnis itu baru dilaksanakan ataupun untuk pengembangan. Sampai sini cukup jelas ya pengertian dari proposal bisnis tersebut. Kita lanjut. Fungsinya buat apa sih proposal bisnis? Nah, yang tadi saya bilang. Sebagai dasar untuk mendirikan usaha kecil, menengah, maupun besar. Artinya, kalau kita mau mulai usaha, tanpa ditulis, tanpa punya proposal, tanpa punya apa yang harus kita tuju, rasanya tuh akan sia-sia. Udah, yang penting saya jualan, besok beli air, beli jahenya, saya beli serehnya, terus ini saya bikin aja dulu. Enggak ya. Jadi
sebaiknya itu kita buat suatu proposal bisnis, mau kecil-kecilan pun kita tulis bahannya adalah ABC, nama usahanya nanti ini, terus next-nya apa ya. Nah, dari situ kita bisa belajar lebih banyak, apalagi kita bisa belajar di kelas kita ini ya, di kampus Gekrab dan juga di teman-teman UMKM lainnya. Nah, yang kedua, syarat pengajuan tender kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Ya, jadi proposal itu dipakai juga untuk mendirikan usaha, mengajukan tender kepada lembaga pemerintah maupun swasta, pasti semuanya dimintakan proposal business plan. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan supaya kita langsung belajar mengenai praktek nyata gitu ya. Praktek nyata artinya kita berdasarkan contoh. Biasanya kan kalau belajar teori itu jenuh katanya kan. Teori itu tapi dibutuhkan untuk mendukung, dan contoh-contohnya nanti kita akan berikan kepada teman-teman sebagai bentuk nyata, dan bisa juga nanti buat contoh-contoh apabila teman-teman akan mengajukan proposal bisnis. Ya, jadi sebagai dasar mendirikan usaha, sebagai pengajuan tender, dan ketiga mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan dan sebagainya. Kan perlu ya, proposal bisnis itu perlu. Semuanya pasti proposal. Asal ada urusannya dengan dana, pasti perlu proposal. Ada urusannya dengan tempat, perlu juga proposal. Nanti perlu izin. Jadi izin dana, ya, kerjasama, perlu proposal bisnis. Yang keempat, melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi nggak mungkin kita ujuk-ujuk datang, oh saya mau mempelajarin budaya Betawi di pinggiran kota Jakarta, misalkan. Nggak mungkin kita mengajukan ujuk-ujuk datang ke pemerintahan, Pak saya mau meneliti ini nih, pasti ditanyakan proposalnya mana. Ya. Jadi fungsi proposal itu sangat beragam, sangat dibutuhkan bagi semua, baik itu bisnis, baik itu kepada pemerintahan, di pendidikan, dan juga berkenaan dengan penelitian. Selanjutnya, unsur-unsur apa sih yang harus tercantum dalam proposal bisnis? Yang pertama, yang pasti harus ada pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini ada visi misi kita, terus ada latar belakang pendirian usaha, serta bagaimana proposal ini mempunyai peluang yang dapat menguntungkan investor. Artinya banyak nanti macam-macam proposal ya, tapi bagaimana membuat proposal menarik sehingga baru baca satu depan aja, kita nggak perlu sampai 50 halaman yang mungkin nggak akan dibaca, benar nggak? 50 halaman nggak mungkin dibaca, tapi mungkin hanya 7 halaman, tapi sudah menarik untuk investor mau langsung udah saya mau kerja sama Anda, silakan datang ke perusahaan saya untuk menerangkan lebih lanjut. Nah, barulah itu di situ kita bisa memberikan detail data kita keseluruhan. Yang kedua, setelah pendahuluan ya, kita ada profil bisnisnya. Profil bisnis kita itu apa sih? Dalam bagian profil bisnis isinya terdapat penjelasan usaha kita tuh apa, yang akan kita ajukan secara lebih detail ya. Biasanya dalam bagian ini terangkan tentang bisnisnya, nama bisnis atau brand serta lokasi operasinya. Katakan gini, kita mau membidik pasarnya adalah untuk DKI misalkan. Kan nggak mungkin kita bilang bisnis kami namanya Serlang berlokasi di Borneo gitu ya. Mungkin secara online iya. Tapi kalau tempatnya di Borneo, tentunya kita akan mengajukan ke dinas atau ke bandara terdekat dari Borneo mungkin untuk profil bisnis yang kita tempatnya di Borneo. Jadi kenapa sangat penting ya, kita harus menerangkan bisnis kita apa, nama bisnisnya apa gitu ya. Terus di situ juga kita harus memberitahukan bahwa wilayahnya mana gitu. Ya. Jadi unsur-unsurnya pendahuluan, profil bisnis, dan yang ketiga struktur organisasi perusahaan. Artinya sekecil-kecilnya misalkan kita ownernya, kita pekerjanya, nggak masalah gitu. Karena kita mau pengembangan, katakan mau pengembangan. Berarti dengan pengembangan dengan katakanlah omset yang dari 5 juta ke 10 juta, berarti kita butuh tenaga kerja 1. Nah, di situ kali kita akan bisa menempatkan bagaimana struktur organisasi ke depannya gitu. Jadi nggak usah teman-teman bilang, waduh saya malu, nggak perlu bikin struktur organisasi karena yang ngerjain saya, ownernya saya, nggak masalah, dibuatkan saja. Yang penting ya
Kalau produk kita bersinggungan dengan halal misalkan, nggak mungkin dong kita ownernya, kita penyelia halalnya nggak, biasanya ada pendampingnya. Nah, itu kita bisa bekerja sama dengan keluarga, misalkan suami, istri yang menjadi pendamping atau penyelia halal. Jadi dalam struktur organisasi nggak mungkin sendiri ya, nggak mungkin. Pasti ada orang lain. Bisa diisi siapa saja. Saya harus bayar dong, Bu. Enggak. Bisa dengan anak, suami, istri, adik, ponakan, siapapun bisa. Ya. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi tadi saya ulang unsur-unsurnya tadi ya. Unsur-unsurnya saya ulangin, unsur-unsur apa aja yang harus ada di proposal tersebut: pendahuluan, profil, struktur organisasi, keempat produk perusahaan. Jadi perlu diingat, bagian produk ini adalah yang paling penting. Karena sebenarnya di situ tergambar kita mau ngapain, produk kita apa. Nah, di produk inilah, produk perusahaan inilah yang nantinya bisa membawa keuntungan, karena penting dalam pembuatan bagian ini kita harus bisa menjelaskan dengan baik tentang seperti apa produk kita dan daya tariknya apa, serta daya belinya atau yang sudah berjalan itu seperti apa. Jadi produk perusahaan kita ini kita harus sedetailnya kita terangkan, dan keunggulan-keunggulan apa yang kita peroleh, apa bedanya dengan perusahaan-perusahaan atau UMKM lainnya. Ya. Oke, yang kelima itu target pasarnya. Di dalam proposal itu harus dicantumkan target pasarnya siapa saja sih. Jadi target pasar dalam suatu usaha biasanya harus disesuaikan dengan produk usaha yang kita produksi. Misalkan kita memproduksi makanan, misalkan makanan yang gluten free yang dikhususkan untuk orang-orang penyakit yang berkebutuhan khusus ataupun diabetes. Berarti kita akan membuatkan proposal ini kepada orang-orang memang perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, sehingga antara tadi produknya dengan target pasarnya itu matching gitu loh. Itu contoh ya. Terus yang keenam, unsur apa lagi? Strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya seperti apa sih? Jadi produk yang terjualnya seperti apa, terus promosinya dan strategi pemasarannya harus ada tercantum. Harus ada tercantum. Jika harus jelaskan apa saja yang dilakukan untuk kesuksesan penjualan itu. Misalkan, kami mempunyai marketplace terpusat di Jakarta dengan outlet ada sekian, ada 7 outlet tersebar di mana aja, dan mempunyai sistem penjualan satu pintu, satu sistem. Misalkan bukan saya lagi mau jual sistem, misalkan menggunakan contoh ya, mokanya dikontrol dari kantor pusat, semua kemitraan penjualan terkontrol dalam satu sistem gitu, dan pemasarannya itu bisa melewati bisa ada sosmednya, dan juga ada penjualan online yang kita lakukan. Contoh itu untuk strategi pemasaran. Jadi dibuatkan detail tanpa pembohongan publik. Artinya ketika seperti saya sampaikan di awal ya, proposal itu harus mencerminkan apa yang terjadi saat ini terhadap usaha kita atau bisnis kita. Kalaupun membuat bahasa, memang kan dalam topik menjual ya, proposal itu kan menjual bisnis sebenarnya. Dalam membuat proposal itu kita diperbolehkan membuat kata-kata yang bagus untuk menarik daripada investor. Tetapi saya bilang jangan hiperbola, jangan sampai ternyata bisnis kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita sebutkan di proposal kita. Nah, di situ yang kelima itu ada laporan keuangan. Kenapa ada perlu laporan keuangan? Di situ berisi alokasi dana, perhitungan laba nanti, dan sistem bagi hasil. Nah, ini nanti akan dijelaskan juga di materi terakhir dari kampus Skillcraft ya. Tapi saya sampaikan bahwa itu nanti ada di laporan keuangan. Hal ini kita rancang berdasarkan kebutuhan dana dan pengeluaran saat bisnis sudah berjalan. Jadi bisnis sudah berjalan, existing ini apa, dan pengajuan proposal ini kalau untuk penambahan atau pengembangan usaha, berarti dari existing kita bisa memforecast kebutuhan kita berapa, itu yang tercantum di proposal bisnis tersebut ya.
Dan jangan lupa untuk meneruskan berbagai hal lain terkait kondisi finansial bisnis, serta menjadi acuan bagi investor untuk memahami resiko dan peluang kesuksesannya. Jadi kalau ada resiko-resiko yang terjadi, di situ harus dicantumkan resikonya A. Tapi kita sebagai pemilik bisnis, kita sudah bisa bikin juga di sebelahnya adalah untuk ininya apa ya saya bilang, untuk mengurangi resiko itu apa. Jadi di sini adalah kita cantumkan resikonya, di sini kita sudah siapkan mitigasi resikonya. Jadi kita kalau di dalam membuat laporan keuangan sudah lengkap tuh berisi alokasi dana perhitungan dan lain-lain sampai biaya-biayanya, terus bagaimana keuntungan saat ini, terus bagaimana berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Yang ini yang menarik buat investor, berapa yang akan dia peroleh. Karena buat investor itu adalah saya melihat perusahaan ini atau bisnis ini adalah positif, tetapi dengan saya menambahkan dana saya sebagai investor, berarti dia akan naik ke sekian persen, dan dari sekian persen ini saya akan mendapatkan sekian persen. Di investor begitu ya, karena investor tuh nggak mungkin mau rugi. Walaupun kerugian itu kita tidak bisa hindarin, namanya kita berusaha. Karena apa? Tidak ada bisnis kalau tidak ada risk. Jadi kalau mau menghindari risk ya udah nggak usah bisnis gitu ya, nggak usah bisnis. Silahkan uangnya ditabung aja tapi di perbankan pun mau ditabung pun tetap ada resiko. Ditaruh di bawah bantal pun ada resiko. Jadi semua ada resiko ya. Cuma bagaimana di dalam laporan keuangan ini kita menunjukkan ini loh kira-kira akan ada resiko gini, tapi kita sudah bikin mitigasinya adalah seperti ini. Dengan proposal yang seperti ini, saya yakin investor akan langsung tertarik karena dia akan bilang bahwa saya tahu setiap usaha ada resiko, tapi proposal ini sudah menyampaikan mitigasi-mitigasinya. Gitu ya. Nah, yang ke-8 itu apa? Penutup. Nah, di bagian ini biasanya bikinlah pernyataan yang meyakinkan, meningkatkan rasa penasaran investor untuk mau ya, mengundang kita lebih lanjut, memanggil kita ketika kita sudah mengirimkan proposal bisnis kita, gitu ya. Terus yang ke-9 itu biasanya adalah lampiran-lampiran. Pada bagian ini berisi biodata pemilik, surat izin, misalkan kalau ada surat-surat dia pernah menang di mana, sudah HCCPK, sudah ada hasil lab, itu bisa dilampirkan di lampiran untuk meyakinkan investor bahwa bisnis kita atau perusahaan kita benar-benar capable untuk dia biayain atau dibantu dibiayain oleh investor tersebut. Oke, sampai sini 9 unsurnya ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut aja ya, Mas Riko ya. Mas Riko, Bang Riko. Silakan Bu. Ya. Lanjut Bu. Ya, lanjut ya Bang Riko ya, Bang Riko. Nah, cara membuat bisnis plan itu seperti apa sih? Nah, tadi ya ada riset analisa. Cari tahu segala hal yang berkaitan dengan produk dan analisa kompetitor yang ada di pasaran. Katakan tadi ada Serlang. Kenapa Serlang kita lebih beda dengan Serlang orang lain gitu ya? Sampaikan di situ. Di situ mungkin disampaikan, ini loh, kami itu langsung bekerja sama dengan petani, membina petani yang tadinya mengabaikan bunga-bunga telang ini sebagai gulma gitu ya. Nah, sampaikan di situ riset analisanya. Terus buat eksekutif summary-nya. Jadi gambaran singkat mengenai perusahaan yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik para investor. Yang ketiga itu susun company profile-nya. Jadi kompronya tuh dibikin. Sekarang cara bikin kompro gampang ya. Jadi teman-teman boleh download Canva gitu ya. Di situ banyak ada yang nggak berbayar, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar sederhana, kalau yang berbayar cukup menarik. Jadi sudah ada tuh contoh-contoh untuk kita bisa bikin kompro. Tinggal di-adopt, kita masukkan data kita, udah jadi. Terus tentukan tujuan bisnisnya mau ngapain. Menentukan tujuan bisnis yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada jumlahnya dan ada mutunya gitu ya. Jadi kalau Serlang tadi secara kuantitatif kita tujuan bisnisnya mau berapa? Berapa per bulan? Berapa keuntungan net profit-nya atau net profit after tax kalau memang ada tax,
atau berapa keuntungan kotornya, sehingga dari keuntungan kotor dipotong biaya-biaya, ini ada keuntungan bersih, dan dari keuntungan bersih itu berapa yang bisa akan dibagi untuk investor dan kita. Jadi di situ harus jelas tujuan bisnis dan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Terus deskripsikan produknya, menjelaskan tentang produk beserta kelebihannya dibandingkan dengan kompetitor. Ya, kalau kebetulan itu adalah memang produk-produk yang sudah biasa ada. Tapi kalau misalkan teman-teman mempunyai produk yang memang new, benar-benar newcomer atau new idea, sesuatu yang baru lah gitu ya. Contoh kayak dari Bangka kemarin Pak Sandiaga Uno bawakan ke di Eropa ya, kalau nggak salah saya lupa. Dia membawakan apa? Jadi straw, jadi sedotan dari purun. Jadi dari rumput jadi sedotan. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa kan dibanding kompetitor yang sedotan pakai plastik atau pakai bahan yang daur ulang atau yang bisa habis atau apa gitu ya. Kita pasti lebih didepankan adalah sedotan yang dari purun ini. Itu dari dari rumpun lah, satu rumpun yang memang bisa dijadikan sedotan. Kebetulan untuk kemarin produknya Bangka. Nah, terus yang keenam adalah buat strategi marketingnya. Jadi susun rencana pemasaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan di langkah 4 tadi, tentukan tujuan bisnisnya, untuk mencapainya strateginya seperti apa. Terus yang ketujuh, catat transaksi keuangan, ya dicatat semua. Terus ke-8 sesuaikan dengan target pasar, ya. Jadi antara cara membuat bisnis plan dan tadi atas ya, saya balik ke atas. Dan unsur-unsur yang harus ada ini berhubungan ya. Jadi unsur yang harus ada di proposal dan cara membuat bisnis plan-nya seperti apa. Jadi teman-teman bisa nanti bikin suatu metrik atau bikin timeline-nya, tuliskan di sini apa aja bisnis plan-nya, timeline-nya kapan mau dikerjakan. Jadi semua harus bisa terukur ya, harus bisa terukur untuk bisnis plan yang kita ajukan. Nah, kalau ringkasannya, kalau kita biar nggak lupa tempel aja ya, kurang lebih bisnis plan itu pasti ada. Pertama ada executive summary-nya, ada misinya apa, mission statement-nya apa, company background-nya apa, product description-nya apa, marketing plan-nya apa, competitor analysis harus ada, SWOT analysis pasti ya, operation-nya apa, financial planning-nya apa, dan timeline. Yang paling penting terakhir itu harus ada timeline-nya. Karena kita kerja tanpa timeline, kita tuh kayak orang buta ya sebenarnya ya. Kapan sih harus kelar? Kapan sih harus ini dikerjakan? Katakan executive summary, kapan sih harus saya kerjakan? Mission statement-nya kapan sih? Company background-nya berapa hari bisa saya kerjakan? Jadi ini semua harus ada timeline-nya. Ya, teman-teman jangan lupa ini bisa ditempel sehingga kita bisa ingat, atau kita buat timeline. Sekalipun produk kita misalkan cuma produk ayam geprek gitu ya, produk ayam geprek yang memang berjualan, tapi kita juga harus bisa membuat suatu proposal. Katakanlah kita mau buka cabang atau mau meningkatkan penjualan, tulislah proposal kecil-kecilan. Kalau tidak ditujukan kepada investor, tujukan untuk diri sendiri untuk mengembangkan usaha teman-teman. Jadi ada target. Ya, ada target yang tercatat, dicatat. Ketika dicatat, maka kita akan ingat. Tapi kalau hanya di angan-angan, ya nggak akan terwujud gitu. Ya, gitu ya. Saya lanjutkan. Nih, kenapa perlu analisa SWOT itu? Ya, analisa SWOT ini sebenarnya teman-teman udah pelajarin ya sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Dan ini saya ingat banget, kalau saya yang ngajarin ini kebetulan Pak Samsi ya, kemarin beliau mengajarkan di model bisnis Canva, jadi hampir sebagian besar sudah diterangkan ke beliau juga. Jadi analisa SWOT itu sebenarnya di sini bukan sekedar jadi harus dicek hal apa sih yang dapat dilakukan dengan baik gitu ya. Jadi di sini kita tidak hanya mencari strength-nya doang, strength-nya apa, weakness-nya apa, enggak. Jadi S itu strength, kekuatannya apa, weakness-nya apa. Jadi kita harus bisa pilah-pilah yang tadinya weakness, kekurangan dari bisnis kita, itu bisa jadi kekuatan dari bisnis kita.
Contoh, hal yang tidak dimiliki oleh bisnismu. Misalkan ya, tadi kekurangannya saya punya Serlang, tapi kemasannya cuma di botol plastik gitu ya. Itu kan kekurangan. Nggak dimiliki, ternyata orang lain sudah pakai apa can itu ya, plastik can itu yang seperti botol Coca-Cola misalkan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu kan kelemahan kita, tapi bisa kita balik Kak, jadi strongnya, bisa. Kita cari satu kemasan yang akhirnya ini menjadi lebih awet. Ternyata dia kita apain? Oh, kita tidak menjual serlang cair. Kita akan dia kemas menjadi bubuk, dikeringkan, misalkan gitu ya. Dikeringkan tambah jahe, tambah apa lagi, terus kita belajar. Terus dianalisa lab gitu ya. Karena kita harus melakukan itu untuk apa? Untuk merubah yang weakness kita menjadi kekuatan kita di produk kita nantinya. Ya. Jadi misalkan di sini strength-nya hal yang dilakukan dengan baik apa? Yang udah strength boleh nggak menjadi kita ambil topik satu? Boleh. Tadinya kualitas membedakan bisnis dengan kompetitor. Nah, kualitas yang strength ini, contoh kita memiliki daya tahan serlang kita itu untuk yang cair bisa lebih dari 2 minggu lah katakan kita taruh di ini. Terus karena ternyata ada yang kita tambahkan bahan-bahan alami yang dia bukan pengawet tapi fungsinya untuk mengawetkan. Contoh misalkan kita jadi punya varian misalkan eh, kunyit serlang gitu ya. Kunyit itu kan pengawet gitu ya. Tapi manfaatnya apa? Terus berlawanan nggak si telang ini dengan kunyit? Nah, itu yang perlu kita pelajarin lebih jauh sehingga yang tadinya memang kita punya strength tetap menjadi nilai tambah sebagai strength yang kita ambil. Jadi teman-teman di bisnis Canva kemarin harus mengambil salah satu juga apakah menganalisa ya apakah yang tadinya kita kekurangannya kita weakness kita itu apa itu yang kita ambil atau strength yang kita ambil untuk menjadi apa sebagai kekuatan kita atau bahkan opportunity-nya kesempatan untuk mendapatkan target pasar ya terus atau bahkan time-nya gitu loh. Jadi teman-teman harus juga belajar mengenai analisa ini ketika membuat apa ya ketika membuat bisnis plan. Jadi jangan lupa ini harus ada strength-nya apa, weakness-nya apa, termasuk ini di timeline ini kita lihat juga komputer yang sedang berkembang siapa sih di time-nya itu. Terus perubahan di regulasi apa? Regulasi contoh ya, semua NIB sebelum sebelum Agustus 2021 itu harus dikinikan, harus diperbaikin. Kenapa? Karena banyak KLBI atau nomor-nomor KLBI yang tidak sesuai lagi di nomor izin berusaha di yang lama. Sehingga kalau belum berubah di nomor izin usaha yang terbaru, berarti kita harus melakukan perubahan. Contoh itu ya, karena itu perubahan dari regulasi pemerintah. Yang contoh lain dengan perubahan regulasi pemerintah adalah halal. Kalau dulu halal kan lebih sulit, semua harus lewat apa ya badan halal itu di MUI. Nah sekarang kita boleh self declare. Jadi ada beberapa produk yang bisa di self declare dengan metode pendampingan sehingga lebih mudah, lebih bisa cepat 21 hari sertifikat halal dari suatu produk sudah bisa dikeluarkan. Gitu ya. Itu contoh-contohnya yang saya sampaikan di analisa SWOT ini. Kenapa? Analisa SWOT ini sangat penting untuk melakukan apa proposal business plan. Ini contoh aja kebetulan saya ngopinya dari Google jadi kurang jelas ya. Nih, rencana bisnis itu nama perusahaannya apa, bidang usahanya apa. Ini proposal contoh depannya. Terus tempat tanggal penyusunannya disusun oleh siapa saja, alamatnya kita di mana. Terus di daftar halaman tuh ada ringkasan eksekutifnya tentu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, latar belakang perusahaan, analisa pasar dan pemasaran, analisis produksinya, dan analisis sumber daya manusianya. Jadi di sini semua harus jelas sampai kepada nanti penutupnya dan lampiran-lampirannya. Nah, tips dan trik proposal bisnis diterima. Yang pertama, buat proposal bisnis yang fleksibel. Artinya jangan kaku-kaku banget. Fleksibel itu menyesuaikan kebutuhan kita ya
tetapi nggak maksa gitu loh, nggak maksa. Jadi kita punya plan A, B, C gitu loh. Katakanlah kita mempunyai target bahwa kita akan menaikkan omset kita dari 500.000 satu hari ke 1 juta gitu ya. Itu masih masuk akal, 50% omset naik. Tapi kalau misalkan dari satu hari 500 ke 5 juta, kayaknya agak-agak ngayal, tapi bisa aja, agak-agak gila juga bisa sih. Tapi kita harus membuat satu proposal yang sangat masuk akal dan fleksibel juga. Jadi bertahap. Katakan kita bikin timeline proposal itu yang 3 bulan pertama targetnya sekian, 3 bulan kemudian berapa, 3 bulan kemudian berapa, sehingga investornya yakin ya. Jadi lanjut kedua itu dukung dengan media lain yang meyakinkan investor. Jadi si investor ini yakin untuk membiayain proposal bisnis kita. Kalau memang perusahaan kita sudah lama, kita bisa memberikan summary data kita dari yang misalkan kalau 2 tahun lebih enak. Ya, kalau udah punya 2 tahun berarti kita akan bisa bandingkan setahun Januari tahun ini dengan Januari tahun lalu seperti apa. Bulan Mei tahun 2022 dibanding dengan Mei 2021 seperti apa. Jadi itu benar-benar kita menyajikan dan bisa meyakinkan investor yang kita tuju. Terus ajukan trial period dan milestone-nya apa sih? Ya. Jadi trial period dan milestone ini adalah saat kita menerima dana dan mulai operasi usaha. Kan nggak mungkin. Katakan gini ya, kalau dalam membuat bisnis proposal ini, kita punya usaha udah jalan nih, udah jalan 2 tahun. Ketika kita mau pengembangan kita membutuhkan dana. Katakan pengembangan kita punya forecast 50%, kita akan mengembangkan. 50% ini dari kita ketika sudah di-approve oleh investor, nggak mungkin kita lakukan ya saat menerima dana langsung begitu ada pengembalian. Jadi harus ada jeda waktu, ada trial period-nya. Artinya apakah kita sampaikan kepada investor 3 bulan, setelah 3 bulan baru kita bisa hitung untuk pengembalian untuk margin atau profit yang didapatkan oleh investor. Jadi tetap harus ada ya. Trial period ini nggak mungkin begitu kita masukkan di bulan keberapa uangnya langsung masuk gitu, enggak. Masuk iya, ketika misalkan cair di bulan, katakanlah ngajukan proposal untuk di Mei, disetujuinnya itu di bulan Juni, katakanlah cepat gitu ya, Juni udah diterima, setuju. Berarti ketika Juni diterima, dananya masuk misalkan bulan awal Juli, kita itu memasukkan datanya di Juli, tetapi pengembangannya kan perlu ada usaha. Diusahakan dulu, ya, dioperasikan dulu dana yang diberikan investor, baru kita bisa menghitung adanya profitable atau tidak profitable dari usaha kita itu. Jadi jangan langsung, jadi harus disampaikan trial periodnya dan milestone-nya ini ya. Dan saat investor melihat bisnis tersebut tidak berjalan sesuai rencana, mereka bisa tarik kembali modal mereka. Memiliki risiko cukup tinggi, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi gini teman-teman, yang dimaksud dengan kata-kata ini adalah, saya bilang tadi, di proposal itu kita kan sudah cantumkan, termasuk resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, tetapi jangan kita hanya melempar, ini loh resikonya, jangan. Kita sudah siapkan mitigasi resikonya apa. Sehingga si investor akan merasa nyaman. Nggak mungkin kalau baru misalkan trial period milestone-nya tuh baru 3 bulan langsung dia tarik, nggak mungkin. Pasti dikasih jangka waktu, dikasih period. Nah, dan itu kita harus sampaikan di depan kepada investor kita. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini ada di chat, ada apa ya? Coba dicek. Oh, asumsi ya. Oke, lanjut ya. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah contoh proposal usaha kecil menengah ya. Ini contohnya, contoh proposal kecil minuman nih contohnya, deskripsi pengenalan usaha. Nama usahanya apa? Tadi Segar Lemon misalkan. Bentuk usahanya industri kecil menengah ya. Terus jenis usahanya apa? Misalkan CV, kita bikin CV lah. Atau sebenarnya teman-teman sekarang itu sudah bisa lebih gampang PT ya, PT persorangan.
PT persorangan itu bisa kita input langsung, yang inline langsung ke Kemenkumham. Artinya teman-teman nanti apabila sudah belajar di kelas Gekrab ini, nanti kita juga bisa akan pandu untuk pembuatan PT persorangan. PT persorangan itu pasti ujung-ujungnya orang takut NPWP, jangankan NIB. Orang takut NPWP, nanti aku kena pajak. Enggak ya, teman-teman. Untuk pelaku UMKM, ya, yang pendapatannya tidak lebih dari 500 juta per tahun, itu belum dikenakan pajak, tapi hanya melaporkan. Gitu. Ya, itu saya tambahkan saja supaya lebih detail. Nah, di sini ada nama pemilik usahanya siapa, alamatnya di mana. Ini contoh ya. Nah, ini di sini daftar isinya. Kalau kita mau ngisi, misalkan contoh proposalnya kita mau ngajukan ke dinas atau ke lembaga-lembaga yang lebih inilah tidak kepada lembaga keuangan atau perbankan dan finance misalnya. Ya, di daftar isi ini di bab 1 itu nanti harus ada latar belakangnya apa. Di bab 2 rumusan masalahnya, rumusan visi usaha, misi, tujuan didirikan usaha. Di bab ketiga pembahasan itu jenis produk usahanya apa, modal usaha, biaya, omsetnya per bulan, waktu kegiatan produksinya, jumlah karyawannya berapa. Terus bab keempat itu aspek pemasaran, segmennya apa, strategi pemasaran, promosi usaha, sistem penjualan dan distribusi, dan penutup. Dan ini sekaligus Mas Riko PR-nya ini ya, jadi teman-teman nanti harus bikin sorry udah thank you aja. Harus bikin ini ya. Jadi teman-teman, ini contoh tugas, harus membuat proposal usaha. Terserah mau usaha apa aja, mau usaha misalkan penjualan apa. Kemarin Pak Samsi sudah kasih bisnis model kampanye sudah dikasih. Dari situ bisa dilarikan menjadi proposal bisnis plan. Jadi teman-teman bikin proposal, contoh proposal, isinya ini ya, udah saya kasih kisi-kisinya. Silahkan teman-teman buat semenariknya, baik yang baru akan dikerjakan maupun misalkan yang sudah jalan tapi untuk pengembangan usaha. Ya, ini tugasnya. Terus, nah ini saya kasih contoh untuk proposal, kebetulan ini dipakai untuk project proposal untuk Berry Creation Scholarship untuk anak-anak mahasiswa. Mungkin saya sebentar ya, saya ambil dulu, tidak ada di sini. Bentar. Bentar ya, tadi saya ambil dulu, tadi saya buka. Nih, saya ngambil ini dulu deh. Jadi ini kebetulan ada proposal ekspor ya. Contoh ini contoh. Jadi saya bilang tadi kan proposal itu bisa diajukan untuk pertama kita untuk peningkatan usaha kita, bisa juga untuk tender ke pemerintahan dan bisa juga permodalan kepada pemilik modal gitu ya. Ini contoh aja, tidak untuk di ini. Jadi tidak yang tadi secara teori memang harus ada urut-urutan ya, ada latar belakang visi misi apa segala macam. Tetapi ketika kita mau menjual suatu bisnis yang cepat, misalkan ya pendanaan yang cepat, kita bisa juga kasih contoh yang ringan seperti ini. Ini contoh aja nih. Misalkan kita proposal ekspor untuk ekspor nih misalkan. Nah, apa aja yang harus kita hadirkan di situ? Nih ya. Bentar ya.
Bentar ya. Saya lupa, saya ganti laptop tapi lupa. Lupa belum dibuka. Nih ya, udah kelihatan ya. Ini contoh proposal kopi berempat untuk BRI Creation Scholarship 2021 kemarin. Kebetulan ini adalah produk saya yang dipakai oleh anak saya untuk beasiswa di BRI bersama teman-temannya. Jadi nggak ada masalah ya, proposal itu bisa dibuat untuk apa saja. Jadi di sini contoh nih, teman-teman sudah, kalau ada anak sekarang kan membuat lebih kreatif ya. Jadi kita bisa aja membuat lebih kreatif walaupun kita UMKM ataupun untuk bisnis-bisnis lainnya. Nah, ini mereka lakukan, mereka buat untuk pengajuan beasiswa scholarship di BRI. Nah, ini contohnya dibuatkan seperti ini ya. Jadi sudah banyak sekarang template yang ada di Canva itu bisa kita tiru, dan yang penting topik-topik utama dari bisnis dari proposal itu bisa masuk dalam proposal yang akan kita ajukan gitu. Ini ada di sini nih. Ini adalah kita masuk kepada termasuk di sini summary eksekutif sebenarnya, tapi nggak ada judul summary eksekutif misalkan gitu ya. Misalkan ini disebutkan di sini, halo kami kopi berempat. Jadi ini dari hobi, jadi manfaat, passionnya apa. Nah di sini kan disebutkan kami adalah apa, visi misinya apa gitu ya, tapi tidak terbungkus dalam satu latar belakang ini visi misi, bisa aja dalam bahasa konteks bahasa lain yang lebih bisa diterima oleh tergantung yang dituju. Kebetulan ini kan untuk anak-anak muda, jadi bahasanya juga harus disesuaikan gitu ya. Nih misalkan kami adalah usaha B2C yang bergerak di bidang F&B, misalkan kopi berempat menjual produk apa gitu ya, contoh nih. Kemudian disebutkan di sini pasti apa, profilnya apa, latar belakangnya dan alamatnya di mana, pasti harus disebutkan. Terus produknya apa saja ya, tadi kita harus sebutkan produknya apa aja, sampaikan di situ. Ini tolong diperhatikan teman-teman supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan PR-nya dengan baik. Jadi kalau bisa, karena saya yakin ini kemarin tuh saya lihat pesertanya juga banyak yang anak-anak yang masih zaman apa ya, generasi sekarang lah saya bilang, itu mungkin bisa lebih kreatif membuatkan contoh proposalnya. Nih, kemudian tujuannya apa daripada proposal itu, ya kan? Tujuannya dari proposal, kita bikin tujuan dari usaha bisnis kita apa, sehingga si investor akan tertarik melihat dari bisnis kita tersebut, ya. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan. Nah, di sini kan ada beberapa kata kunci yang diberikan, memberikan kesempatan untuk berbagi lapisan masyarakat merasakan kopi asli. Jadi kata-kata kuncinya di sini. Jadi ada yang dijual di situ. Berbeda. Kenapa sih? Dengan kualitas grade yang baik, dengan harga yang terjangkau. Artinya kopi enak itu nggak harus mahal kok. Gitu. Ya itu disajikan adanya di mana? Di kopi berempat misalkan. Terus yang paling penting lagi di sini ada memperdayakan masyarakat marginal agar bisa kembali aktif dalam masyarakat. Contoh ya, kebetulan kita itu ada bekerja sama dengan menggunakan barista-barista yang memang ya butuh sekolah, bagaimana kita memperdayakan mereka. Itu yang kita jual ke investor kita. Gitu ya. Terus di sini keselarasan kategori misalkan apa sih? Nih disebutkan kalau ada NIB, KLBI-nya berapa, PIRT. Jadi tetap berhubungan dengan apa yang disampaikan dengan Bu Rektor kita kemarin ya, Budi ya. Jadi Budiana juga sudah sampaikan apa-apa yang penting. Terus terbentuknya kapan, terus telah memiliki omsetnya berapa gitu ya. Itu yang kita jual di proposal kita. Terus signifikan, arti signifikasinya gimana? Arti pentingnya melakukan pemberdayaan pada kelompok marginal. Misalkan 3 barista yang bekerja berasal dari keluarga nggak yatim, nggak mampu, dan kita bekerja sama dengan baik, atau komunitas disabel ya, di disabilitas. Kita bekerja sama dengan teman-teman ABK untuk konteks yang lebih ringan. Misalkan kebetulan kami kemarin itu ada pengantar kopi atau Grab-nya itu adalah orang yang disabilitas tunarungu.
gitu ya. Bukan tunarungu, tunawicara, tapi kan sekarang ternyata ada sistem, ada gadget yang bisa mereka dari omongan kita diterjemahkan menjadi tulisan. Saya juga lihat kemarin tuh ada. Contohnya itu ya, untuk produk kita yang menonjol apa yang bisa kita sampaikan di proposal. Terus arti penting kita misalkan melakukan kunjungan bekerja sama dengan petani-petani. Contohnya ini ya. Terus inovasinya apa aja? Cantumkan di proposal. Terus perjalanannya seperti apa? Nah, itu saya bilang timeline-nya harus ada. Gitu ya. Timeline-nya harus ada. Kemudian transferabilitasnya juga harus ada mulai dari rumahan, terus jadi punya stand, terus jadi punya gerai gitu ya. Dan semua ini harus disampaikan dengan cantik lah bahasanya. Proposal itu harus disusun dengan cantik, dibuat gambar-gambar yang menarik tapi tidak fiktif ya, tidak fiktif gitu. Jadi daya dan berkelanjutan nanti di situ pasti akan kita sampaikan mengenai power, money-nya, material, mesin, method, market. Jadi kurang lebih ini nanti seperti analisa fishbone ya. Untuk teman-teman nanti kalau ada kelasnya mungkin bisa ditambahin oleh Bu Rektor kita nanti Bu Diana mengenai analisa fishbone. Kalau analisa SWOT kemarin mungkin sudah dipelajarin, nanti kita akan ke analisa fishbone juga. Artinya sampai ke titik mentoknya itu di mana, permasalahan kita apa gitu loh. Dari masing-masing mesinnya, metodenya, marketnya, materialnya, money dan powernya. Jadi bisnis plan itu akan bisa tergambarkan dari apa-apa yang kita cantumkan di ya. Terus strategi keberlanjutannya apa? Nanti berarti kan di situ ada meningkatkan kualitas SDM, digitalisasi, menjaga kualitas dan merubah pola marketing. Nah, ini adalah pengejawantahan. Ini contoh dari apa yang saya terangkan dari tadi ya. Sudah hampir 1 jam. Saya tadi sudah terangkan dan ini contohnya. Nanti bisnis impact-nya, biayanya juga, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kebijakan harus disampaikan di proposal kita. Jadi dengan pemangku kepentingannya siapa aja kita berhubungan itu juga harus ada metriknya. Kita sampaikan juga. Artinya kita dengan punya proposal 22 lembar, nggak sampai 40, atau hanya punya 5 lembar, tapi kita bisa menyampaikan kepada investor, meyakinkan bahwa bisnis kita ini bisa dibiayain, bisa dibantu untuk berkembang sesuai harapan yang proposal kita. Ya. Nah, di sini juga ada stakeholder mapping-nya ya, kepentingan besarnya itu ada pengaruh besar kepada investor sama wakilnya, pengaruh kecilnya ke siapa, kepentingan kecilnya ke siapa, kepentingan besarnya ke siapa, gitu ya. Kebetulan ini saya ngambil contoh yang memang benar-benar terjadi, ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Habis ini saya mau nunjukin yang proposal cuma 7 lembar. Pak Riko, Bang Riko, dilanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Biar baik, jangan boleh, biar jangan satu arah ya. Tanya yang problem yang terjadi sekarang juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak satu arah karena yang namanya kelas itu kalau bisa 2 arah sehingga banyak yang bisa kita bicarakan gitu. Benar sekali. Nah, teman-teman ada yang ingin tanyakan kira-kira dengan penyampaian materi tadi kita udah diceritain gimana sih ngebuat business plan proposal. Kemudian tadi sudah dicontohin nih yang contoh yang modernnya seperti apa nih proposalnya. Tadi kopi berempat gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada nggak kendala atau nggak pertanyaan yang disampaikan ke narasumber kita untuk progres tentang business plan ini? Boleh mungkin yang ingin bertanya, saya buka sesinya. Oh ya, di chat ini ada Bu Amelia ya. PPT-nya boleh di-share kah? Ya, nanti dengan Mas Riko ya. Terus izin Nah, pertama. ini ada yang bertanya, Bu. Iya. Bu Intin Wahyuni. Iya, saya baca dulu yang di chat ya. Biar selesai nih. SWOT boleh, Bu, atau boleh. izin bertanya, SWOT atau bisnis kampanye dijelaskan di mana. Jadi Bu Amelia, di sesi minggu lalu itu sudah diterangkan mengenai bisnis kanva dan SWOT itu udah sebelumnya. Jadi nanti bisa di-share kembali kali ya untuk bisnis kampanye. Karena bisnis kanva itu 1 lembar kertas, tetapi mencakup
berbagai ini ya saya bilang. Coba ya saya lihat di sini ada nggak bisnis Canva-nya. Saya cek dulu sebentar Mas Riko. Kalau ada bisa saya cek, saya ini nanti. Oke, sambil bertanya kali boleh silakan. Boleh, yang ingin bertanya tadi Ibu Intan, Ibu Indin ya, Indin Wahyuni. Dipersilakan. Oke, silakan. Oh, ini dari Amelia, mohon maaf, maksud saya di bisnis plan diletakkan di mana, Bu? Maksudnya analisis SWOT-nya tadi. Dari Amelia. Kelihatan nggak? Ya, Bu Mei? Nggak ada suaranya? Halo? Mohon maaf, Bu. Sudah belum? Suaranya. Ya, sudah. Sudah ya. Kelihatan nggak yang ada ini saya share baru? Saya stop share dulu ya. Kelihatan nggak, Pak? Nih ya, saya ada share, kelihatan? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya. Model Di kanvas sini. ya? Iya, model Model Canva Canva. yang ya, model Canva ini benar ya? Model bisnis Canvas. Ya, sudah ya? Ya. Ini ya Bu Amelia, kemarin tuh kurang lebih ada begini, cuma kemarin ini nggak ada isinya, kosongan karena untuk tugas di hari ini ya. Benar ya Pak Riko ya. Ini kebetulan ada contoh yang keywords-nya tuh misalkan ini nelayan dan suppliernya apa. Ini jadi di sini key activities-nya terlihatan produksi Trimaya ya, misalkan Trimaya yang namanya. Pembelian jadi problemnya itu apa Pak? Itu akan tercatat di sini. Terus value-nya apa? Makanan ikan olahan tanpa MSG, cita rasa khas Indonesia. Jadi harus ada value-nya. Terus relationship customer-nya siapa aja gitu ya. Di sini dia ada di produk katalognya. Terus customer segment-nya siapa? Ibu rumah tangga, anak-anak, terus domestik dan diaspora. Nah, ini adalah contoh bisnis Canva. Apabila kita sudah bisa bikin ini, sebenarnya terakhirnya itu kita akan lebih mudah untuk membuat proposal bisnis kita. Nah, kalau analisa SWOT itu sendiri, itu sebenarnya ada satu rangkaian di pelajaran sebelumnya kali ya. Sebetulnya tuh harusnya sudah ada. Jadi kita di analisa SWOT itu, kita menganalisa sebenarnya weakness atau kelemahan dari produk kita tuh apa sih? Terus bisa jadi kelemahan produk kita itu menjadi keunggulan, ya. Kata orang kelemahan, tapi bisa kita ambil, kita pick satu kelemahan yang memang kita akan buat bisnis proposalnya menjadi suatu kelebihan dari produk kita itu. Atau sebagai strength-nya tadi ya, S itu adalah strength dari produk kita itu kita tingkatkan lagi untuk menjadi, kita ambil satu fokus strength-nya untuk kita kembangkan di bisnis kita melalui proposal yang akan kita ajukan, yang akan kita kembangkan. Gitu sih Bu Amelia. Nanti mungkin ini materinya bisa saya share atau saya kasih ya gitu ya, Bu Amelia ya. Mungkin Bu Amelia kemarin nggak hadir ya Bu? Bukan Bu, mohon maaf. Maksud saya, apakah analisa SWOT ataukah bisnis Canva itu
mana yang akan saya unggulkan, saya masukkan dalam bisnis plan. Jadi bukannya harus terpampang nyata pada satu bab khusus. Apakah seperti itu? Terima Ya. kasih. Betul sekali Bu Amelia. Jadi nggak langsung secara gamblang ada di bab khusus ini adalah kelemahan. Oh jangan justru kita tidak boleh mencantumkan kelemahan di dalam satu bisnis di proposal. Ya, jadi kita melakukan analisa SWOT itu adalah di balik layar. Tapi yang kita tampilkan, contohnya tadi Bu, yang saya bikin kayak kopi berempat itu. Jadi tidak letterleh bahwa ini loh kelebihannya, kekurangannya. Dari situ sebenarnya kalau kita sebagai investor kita udah baca, oh ini kelebihannya, sebenarnya ada kekurangannya di sisi ini, tapi nggak apa-apa. Tapi ini adalah dari lihat umur perusahaannya, dia adalah pemain baru dan dia ingin berkembang untuk ke level-level yang selanjutnya gitu sih Bu. Jadi tidak harus dibuat analisa SWOT-nya di dalam proposal tersebut gitu loh. Tapi kita membuat proposal itu harus melalui analisa SWOT itu tadi atau bisnis Canva yang kemarin gitu Bu Amelia. Ya. Siap Bu, terima kasih. Oke, udah terjawab Bu ya. Nah ini selanjutnya Bu ada pertanyaan dari Irfan B. Mulia. Financial report buat investor seperti apa contohnya Bu? Contohnya ya, sebentar saya share. Kita yang gampang-gampang Laporan aja. keuangan ya? Iya, betul. Laporan keuangan. Sebentar. Soalnya saya ganti di apa tadi itu ganti ini ya. Ganti apa namanya? Laptop. Jadi belum sempat di kelihatan ya? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Bu. Ya oke. Ini Pak, contoh ini kebetulan ini saya kasih proposal yang lain ya, yang ada kebetulan hitung-hitungannya. Ini proposal ini isinya gambarnya sengaja dibuat menarik karena apa tujuannya untuk menjual kemitraan ini atau pembiayaan ini kepada orang per orang pelaku UMKM sebenarnya ya. Contohnya di sini dan sangat sederhana buatnya Pak. Nih, di sini proposalnya itu meliputin dari apa? Keuntungannya langsung bermitra. Latar belakangnya tentunya kita bisa taruhkan di depannya atau biasanya kita akan diminta lagi untuk melakukan interview untuk produk kita itu sendiri. Ini contohnya ya, keuntungannya apa sih? Kita langsung lihat. Kalau beli kita ini nih ABCD gitu ya misalkan, terus dilihat lagi. Kenapa harus berbisnis dengan dimsum oi? Jadi proposal ini kata-katanya dibalik. Jadi proposal itu nggak harus baku isinya A, B, C, D gitu ya Pak ya. Kalau kita mau pelaku usaha untuk kepada pelaku usaha. Kecuali kepada pemerintahan harus ya Pak ya, terunut itu harus jelas kepada pemerintahan atau kepada dinas atau kepada perbankan. Tapi kalau misalkan kita pengembangan bisnis dan kita mau menjual nih, ini sama dengan kita membuat proposal ya kepada baik perorangan maupun investor yang ada di luar daripada perbankan ataupun pemerintahan. Ini contoh nih. Kenapa harus dimsum oi misalkan ya. Ini disebutin produknya A, B, C, D gitu ya. Terus misalkan lalu kemana kita bisa jual ya? Berarti kan langsung target pasar kan? Nah ini ada pasar pagi masuk catering. Nah terus ini syarat ketentuannya. Ini kita jualnya dengan murah misalkan perhitungannya. Ini Pak yang Bapak tanyakan mesti jatuhnya di sini. Nih. Ya, jatuhnya perhitungannya. Nih, contoh perhitungan bisnisnya. Kita buat secara yang paling gampang. Kita kan mau jual proposal yang tentunya nanti dia akan mengundang kita untuk presentasi lagi. Ini pendapatan, contoh perhitungan bisnis ya Pak ya. Porsi dimsum per hari, dimsum 10 kali 17.000 per harinya 170 per bulan berarti kali sekian. 5 porsi dimsum sekian. Ini contoh yang kita harapkan dari satu bisnis tersebut terjual. Berarti total pendapatan per bulan misalkan adalah 24. Nah, setelahnya ya Pak ya. Setelahnya misalkan ini perhitungan bisnisnya, ini adalah pengeluarannya misalkan.
ya. Di sini ada box, ada toppingnya, ada gaji karyawan, ada sewa tempat, ada biaya marketing. Tuliskan semua. Terus ada total pengeluaran. Tadi kita di atas ada total, ini ada penjualannya berapa gitu ya. 24. Di sini ada biaya-biaya dan berarti dari bisnis dimsum ini profit setiap bulan kita bisa mendapatkan 5 juta. Ini Pak yang kita sampaikan. Contoh, ini contoh gampang bisa dilakukan berupa dalam bentuk PPT, dalam bentuk Canva ataupun dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi hal-hal yang menjadi biaya kita keluarkan, kita hitung semua. Hal-hal yang menjadi forecast penjualan kita hitung semua. Dan perhitungan bisnis ini sudah melalui existing, jadi yang sudah pernah terjadi, gitu loh. Diambil average-nya dan kira-kira bisa dikembangkan berapa persen dari yang ada, mau 20%, 50%, silahkan dibuatkan di proposal yang akan kita jual. Bagaimana Pak? Sudah? Nanti detailnya mungkin akan dikerjakan yang di PR itu Pak. Itu ada nanti contoh-contoh Excel-nya nanti bisa saya sampaikan ke Pak Riko ya, contoh-contoh perhitungannya. Ya, gimana Mas Irfan, terjawab ya? Kalau belum mungkin bisa open mic aja biar kita lebih mudah Ya. interaksinya. Bagaimana Oke, sambil Mas? menunggu, kira-kira teman-teman yang lain cukup Bu, kata beliau. Oh, oke. Oke, yang lain gimana kira-kira? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk sesi kelas kita pada hari ini? Ya, cukup kata Pak Irfan. Jadi Dipersilakan yang ingin bertanya. Jadi teman-teman semua gini ya, membuat proposal bisnis itu kalau bisa dibuatkan semenarik mungkin, jangan kaku. Nih contoh nih dibuat warna-warni. Jadi kan kita mau membaca, benar nggak? Tapi ketika kita mengajukan proposal dari awal aja udah nggak menarik, udah dia taruh di meja aja sama investor gitu. Tapi kalau kita buat sesuatu, akhirnya kan dia menimbulkan pertanyaan. Ini kan ini contoh nih ya, perhitungan bisnisnya begini, terus hasilnya seperti ini. Kira-kira menimbulkan pertanyaan nggak? Menimbulkan pertanyaan. Kalau yang ini taruh di mana Bu? Kalau begini, kalau nggak laku, kalau nggak ini, bener nggak? Itu ada pertanyaannya lagi nanti dari mereka tentunya. Oke, ini Bu ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Caira Souvenir, PR-nya proposal untuk perorangan atau pemerintahan atau resmi gitu? Kenapa? PR PR-nya proposalnya perorangan atau pemerintahan? kalau yang saya kasih tadi itu PR-nya adalah berbentuk resmi, tapi tampilkan dalam bentuk semenarik mungkin, tetapi semua unsur yang ada di situ ada. Izin bicara ya Bu ya. Ya. Untuk PR-nya itu usahakan Bapak Ibu menulis proposal semenarik mungkin karena pastinya tugas Bapak Ibu akan saya bawa ke Pak Imam Kemenpora. Jadi kemungkinan berdoa ya, siapa tahu. Nah, dari proposal yang dibuat ada yang menarik nih Bu Mei. Ya. Dan kemungkinan ada yang mau. Biayain gitu ya. Nah, luar biasa tuh diharapin tuh. Jadi sebenarnya semua tugas dan absen Bapak Ibu yang selama ini sudah 8 seri ya, itu saya presentasi nanti di Kemenpora. Jadi harapan saya ya proposal bisnis plan ini ya yang memang bisnis Bapak Ibu yang real gitu loh. Ya, semenarik mungkin, betul. Ya. Ya, terima kasih Mbak Budiana. Jadi sudah disampaikan Budiana karena di situ berarti kita ada kemungkinan proposal ini bukan proposal ecek-ecek gitu ya, tapi beneran akan dibiayain oleh kementerian. Itu yang kita harapkan ya. Jadi buatlah semenarik mungkin yang tapi isinya berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi patternnya semua itu harus ada isinya seperti itu, harus tercantum. Apakah boleh di warna-warni? Silahkan buat semenarik mungkin gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kita mungkin mending dua arah supaya teman-teman nanti bisa membuat semenarik-menariknya, termasuk nanti apakah tadi pertanyaan Bu Amelia, analisa SWOT-nya bisa nggak saya lampirkan? Bisa Bu, lampirkan aja bahwa Ibu udah melakukan analisa
SWOT gitu ya, atau bisnis kampanye ada nggak, lampirkan saja di lampiran. Jadi nggak mesti harus ada di proposal di bagian atas, karena itu kan masing-masing sudah ada tuh komposisinya bab 1 apa, bab 2 apa, isinya sudah ada. Di lampiran itu sangat mungkin ternyata ibu sudah punya NIB, PIRT itu ya. Terus halalnya, like hygiene-nya misalkan ada. Kalau misalkan jual apa jamu atau apalah gitu. Jadi siapa tahu seperti kata Mbak Di tadi, kita malah di-approve, dibiayain gitu loh dari kementerian untuk pengembangan usaha kita. Itu sih. Karena kayaknya yang untuk tahun ini yang kemarin apa itu yang per UMKM 20 juta itu masih ada nggak ya Mbak Dia? Ya, berdoa saja. Karena tahun lalu kayaknya udah tinggal separuh ya, 10 juta doang ya dari 20 juta ya. Dengar-dengarnya sih 10-an, cuman nanti fixnya akan ada pengumuman lah siapa pemenang yang telah mengumpulkan tugas seperti itu. Iya. Itu ya teman-teman ya, lumayan loh bisa langsung buka usaha dimsum nih. Ini dimsum ini beneran kalau teman-teman berminat, ini ada kebetulan ini kita bikin kemarin untuk ya alhamdulillah ini sudah ada 9 outlet. Jadi hanya dengan menjual begini aja Pak, kita menjual proposal jadinya ya, benar nggak? Barangnya nggak ada, kita masukkan di sosmed apa segala macam, orang bertanya, orang akan tertarik untuk melihat proposal bisnis kita gitu. Jadi jangan bilang, aduh saya nggak punya modal, nggak bisa ini. Jangan, karena apa? Orang lain pun kita bisa ajak untuk berbisnis. Contoh apa? Ini ada eksportir nggak punya uang tapi mau ekspor. Boleh saya share nggak, Pak Riko? Boleh Bu, boleh Bu. Ya, boleh ya. Saya share sebentar. Waktu kita masih ada setengah jam lagi. Boleh, boleh. Iya, soalnya saya kirim beberapa. Ini dia. Bentar ya. Ini contoh nih, ini kebetulan ini untuk kebetulan adalah kemarin teman mengajukan ini gitu ya. Dan ini diberikannya itu ke investor loh ya, bukan kepada nih kebetulan di sini ada pernyataan kerahasiaan. Ini sebenarnya rahasia, jadi ini nggak dibagi nanti Mas Riko. Saya cuma mau nunjukin aja. Dokumen ini bersifat internal, kalangan terbatas, relasi dan mitra. Jadi kalau teman-teman mau jadi mitra sih bisa, nanti saya share jadinya gitu ya. Nah, ini hanya berapa lembar tapi menarik untuk dibiayain gitu loh. Nih ada disclaimer-nya bahwa sebelum menjalani usaha memahami semua resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama proyek ini. Profit bagi hasil yang dicantumkan pada proposal ini bersifat proyeksi dan bukan jaminan pasti tercapai. Angka proyeksi bagi hasil dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor. Keputusan kerjasama usaha sepenuhnya merupakan tanggung jawab mitra usaha. Keputusan dengan bergabung menjadi mitra usaha dan kerjasama proyek berarti mitra usaha menyetujui syarat ketentuan dan serta merta memahami risiko termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal. Jadi ini udah di disclaimer di depan ya. Artinya boleh nggak kita bikin proposal begini? Bisa. Tentunya di atasnya itu sudah ini contoh proposal yang sangat sederhana apabila kita cuma mau tes pasar dulu, membidding bukan bidding ya saya bilangnya. Mencari yang mau, setelahnya kita akan kasih proposal yang lebih detail. Biasanya gitu. Jadi konsep kerjasamanya kita sampaikan ya, ada investor, pengelola eksportir dan di sini ada buyer-nya gitu ya. Investor menginvestasi sejumlah uang, terus melakukan ekspornya siapa, eksportir mendapatkan keuntungan dari hasil ekspor dan investor mendapat hasil. Ini kebetulan rata-rata yang dana cepat atau bagi hasil. Contohnya ini kita kasih suratnya di mana informasi proyeknya ada. Terus setelahnya kita kasih tahu metode bagi hasilnya seperti apa ya. Sehingga penjelasannya cukup jelas, kita kasih tahu seperti apa, orang akan menghitung daripada saya taruh uang saya di bank, mungkin sebagai investor dia akan mengambil proyek ini, apalagi yang sudah biasa bekerja sama. Nah, di sini
penjelasan persentase bagi hasil berbeda dengan proyek sebelumnya. Kebetulan ini adalah proyek yang kedua ya. Terus di sini risiko. Nah, ini yang saya katakan. Di dalam proposal kita harus mencantumkan risiko dan mitigasinya. Jangan sampai kita hanya kasih tahu risikonya atau yang manis-manisnya aja kepada investor. Kenapa? Semua proyek yang terlalu manis pasti itu proyeknya nanti pasti akan apa teman-teman? Pasti proyek itu nggak benar. Udah gitu aja. Kalau suatu proyek atau suatu proposal terlalu manis gitu ya, itu proposalnya nggak benar aja. Udah. Untung terus, itu salah, nggak mungkin. Jadi pasti situ harus ada resikonya apa, tapi cantumkan mitigasinya. Jadi kalau kita ada yang kerjasama, enggak pokoknya untung, ini setiap bulan untung kok gini. Tanyakan aja, itu bingung kita. Harus dipertanyakan proposalnya. Ya. Tapi kalau ada kalanya untungnya berkurang, ada segini, itu average-nya tapi secara setahun ini cukup naik 20% dibanding tahun lalu, itu masuk akal. Ya. Ini contohnya seperti ini. Di sini ada summary project-nya modal berapa, investasi kebetulan ini hanya 60 hari untuk ekspor, pembiayaan ekspor, bagi hasil berapa, fee admin-nya berapa, profit diterima sekian. Jadi orang 2 bulan menginvestasikan 1,7 secara beramai-ramai mendapatkan profit 64 juta itu mereka biasanya sangat banyak yang mau ya. Ini contoh ya, kebetulan ini kemarin ada UMKM yang butuh untuk ekspor kayu manis gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa oh ternyata kita bisa jual proposal ya, bikin proposal aja kita ada bayarannya ya ada. Gitu ya. Bagaimana membuat proposal itu menarik supaya bisa di-buy sama investor dan tentunya peran kita sebagai penghubung aja di situ sudah cukup bagus. Gitu. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Siti Ulfa. Bu, kemarin profil bisnis saya berupa video, apa nanti proposal juga berupa video? Nah, gimana, Bu? Format pengumpulan proposalnya nanti seperti apa, Bu? Apakah PDF? Saya minta PDF ya. PDF ya. Ya, PDF boleh, bentuk PPT boleh. Jadi di situ kita akan lihat semenarik mungkin teman-teman punya proposal. Gitu. Baik, semoga terjawab ya, Siti Ulfa. Ini selanjutnya, Bu, dari Ripka DJ. Proposal dimsumnya adakah? Oh, nanti bisa, Bu, di-share ya? Ada, nanti bisa di-share. Mungkin melalui nanti admin kami saja disatukan. Ya. Nah, nanti kemudian ini biasanya ya, biasanya kita teman-teman ini setiap selesai kegiatan seluruh materi akan kita upload juga di YouTube. Nah, jadi nanti di link di YouTube situ ada Google Form kita, Google Drive kita, bisa langsung di-download di situ ya. Nah, kemudian di sini izin bertanya dari Reni Bernadetta. Jika kami lakukan survei tentang kualitas produk, apakah hasil survei bisa masuk proposal? Terima kasih, Bu Mei. Ya, terima kasih ya Bu Reni Bernadetta. Jadi untuk survei kualitas produk ini bisa dimasukkan. Artinya memang kan diterangkan di situ apa yang menjadi keunggulan produk kita. Nah, hasilnya secara angka atau secara hasil lab, secara detailnya itu bisa dilampirkan di lampiran. Tetapi kata-kata tentang hasil survei kualitas produk ini harus disebutkan di atas, di summary-nya ya, di summary-nya dari perusahaan kita itu harus kita sampaikan, diolah kata-kata yang bagus supaya survei kualitas produk ini bisa masuk ke dalam proposal, gitu loh. Detailnya kapan dilakukan apa segala macam masukkan di lampiran. Gitu Bu Reni. Ya, semoga menjawab, Bu ya. Ya. Oke, kira-kira teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi? Waktu kita kurang lebih ini ada sisa 5 menit lagi nih. Tapi kalau misalnya narasumber juga masih bisa lanjut, kita sisa tanya bisa lebih panjang. Kalau teman-teman ada pengen di-sharing kan boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada misalkan ada yang mau di-sharing teman-teman, nggak apa-apa, silahkan.
Jadi lebih hidup gitu ya kelasnya kalau misalkan kita bisa share. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Nanti ada yang mau tanya lagi? Yuk Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini dengan bertanya. Jadi saat ngerjakan PR-nya nanti tidak bingung lagi. Ini antara bingung antara mengerti atau bingung. Karena Iya, kebanyakan iya. tugas ini Bu Mei. Kebanyakan materi ya? Enggak. Nih ya, jadi saya bilang tadi kan saya ngasih contoh itu. Jadi teman-teman bisa cantumkan di sini ya, di riset analisis itu di bisnis plan bisa dimasukkan. Terus nanti di mana sih di apa dicantumkannya dianya misalkan ya. Ini kan ada teman-teman ini di perumusan visi misi ya. Saya kelihatan ya? Kelihatan nggak Pak Riko? Saya share, benar nggak? Kelihatan nggak? Ya kelihatan ya. Hah? Share screen-nya belum bergerak. Bergerak. Sudah ya ini. Nih ya. Yang saya sebutkan tadi, ini misalkan kita ini kan ada PR nih, proposal usaha kecil minuman. Nah, di sini kita rumusan di pendahuluan ini latar belakang dan apa-apa saja yang menjadi positif list daripada perusahaan kita itu bisa dicantumkan di pendahuluan. Jadi cerita mengenai perusahaan kita itu seperti apa. Terus visinya apa, misinya apa, dan tujuan didirikan usaha kita itu apa. Jadi kalau bisa kita membuat proposal, jangan sampai kesannya ya, bisnis kita itu hanya dibutuhkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap juga melihat menjual lingkungan kita ya. Secara sosial kita membantu siapa sih di dalam usaha itu, ada nggak di dalamnya. Jadi hal-hal ini kata kunci ya, saya bilang tadi tips dan trik untuk menggolkan proposal kita bisa diterima orang, itu harus dimasukkan. Contohnya saya bilang ya, kenapa proposal saya kemarin itu bisa masuk gitu ya ke perusahaan tertentu misalkan. Karena saya bawa faktor sosialnya. Misalkan apa? Kita memang ada mentoring atau misalkan membuka kelas barista khusus teman-teman kursi roda gitu. Jadi mereka bahkan sudah ada yang membuka akhirannya, membuka dengan nama kedai dia sendiri, ada beberapa yang sudah buka dengan kita juga harus samperin dan tetap ini dia pantau dan perkembangannya kita ikutin gitu. Jadi ada hal-hal di luar dari yang benar-benar bisnis kita harus kita cantumkan di dalam proposal. Untuk apa? Itu daya tarik. Jadi kita bisnis itu nggak ego, nggak cuma hanya ngejar duitnya aja, tapi ada sosial di sana. Terus ada syukur-syukur ada kita ternyata membuka lapangan pekerjaan, ya. Yang tentunya kalau kita kasih ke pemerintah dia akan lihat bagus juga ya. Jadi membuka lapangan pekerjaan di wilayahnya sendiri, ya. Jadi teman-teman nanti bisa di list yang tadi saya bilang gunanya analisa SWOT itu nanti di list yang mana jadi weakness-nya, yang mana menjadi strength-nya. Nah itu setelahnya nanti masukkan di dalam proposal, bisa dimasukkan di dalam pendahuluan ya, ada latar belakang, ada cerita mengenai perusahaan teman-teman di situ ya. Jadi sehingga orang juga membaca dari awal udah tertarik untuk melihat visinya apa, misinya apa, terus modalnya berapa sih, operasionalnya berapa, omset per bulan berapa, kapan dilaksanakan, kerjanya berapa. Nah, dari situ orang-orang akan tertarik untuk mau membeli atau buying proposal teman-teman sendiri. Itu loh, gitu. Tadi ada yang raise hand deh, Pak Riko. Ya, sorry, tadi saya disconnect, jaringan kurang bagus. Ya benar tadi. Kalau nggak salah Mas Ruli Salam ya? Iya. Mungkin boleh lanjut. Tadi dari admin saya diinfokan katanya ada yang present, cuman belum sempat bicara. Boleh Mas Rudi? Dipersilakan. Iya, mohon maaf saya tanyanya via voice aja nggak apa-apa ya Pak ya?
Iya, iya. nggak apa-apa. Boleh silakan. Biar lebih mudah. Oke, thank you Bu Mai atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan proposal untuk menambah daya ketertarikan buat calon investor. Perlukah kita sampaikan dalam bentuk kayak laporan keuangan juga gitu Bu? Iya, benar Mas Rudi. Jadi untuk laporan keuangan itu harus disampaikan. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya tuh kata kunci nanti. Kita sebenarnya ketika memberikan suatu proposal awalnya, nggak perlu semua isinya dikeluarin dulu gitu loh. Kita hanya mengeluarkan apa-apa yang menjadi kita butuhkan saat ini. Jadi memang benar biar operasionalnya ada, usahanya kecuali perusahaannya udah gede ya, itu sampai ke apa rate of interest-nya berapa, itu sampai ROI-nya juga harus dikeluar. Apa profit after tax-nya berapa, profit margin profit-nya berapa gitu ya, net profit-nya berapa, itu mungkin perusahaan besar. Tapi kalau memang skala usaha kita masih kecil dan kita membutuhkan penambahan modal, nah mungkin analisa keuangan itu nanti yang lengkapnya itu ada di lampiran juga. Kalau memang kita sudah berjalan lebih dari setahun, sebenarnya si investor itu melihat Pak. Jadi melihatnya itu apakah memang ini perusahaan baru banget, tapi udah langsung memang nggak punya modal. Itu beda ya cara melihatnya. Berarti yang dia butuhkan adalah dia punya kalian, punya barang, tapi nggak punya modal. Berarti dia cari investor yang benar-benar hanya modal saja. Dan itu dia harus bisa benar-benar meyakinkan investornya, apalagi dia pemula, nggak gampang ya. Orang kamu aja belum kelihatan hasilnya, bagaimana saya mau biayain kan gitu. Nggak usah ke bank lah, ke teman aja belum tentu percaya ya. Tapi biasanya proposal itu dikerjakan untuk perusahaan yang sudah paling tidak setahun ataupun 2 tahun. Jadi ada untuk pengembangan usaha ataupun mau menjual usahanya ke depan. Atau bisa juga sih 3 bulan. Contoh kayak tadi, misalkan saya punya siomay lah. Siomay saya 3 bulan udah untung terus selama pandemi bahkan ya. Terus saya kemas nih siomay ini, saya mau mengembangkan usaha saya. Dari 3 bulan ternyata profit sekian, pasarnya sekian, kita bangun sistemnya, kita bangun pasarnya, baru kita bikin satu proses kemitraan, orang juga akan percaya walaupun itu baru berjalan 3 bulan gitu ya, karena bidikannya bukan perbankan, tapi bidikannya adalah orang ke orang yang punya uang lebih untuk diinvestkan dan usaha itu melekat kepada orang yang kita tuju. Tapi kalau ke bank, semua laporan keuangan harus detail, Mas. Itu Mas Rudi. Jadi kalau ke bank atau misalkan ke pemerintahan untuk permintaan modal hibah gitu ya, semua laporan keuangan kita harus dimasukkan secara detail. Itu bedanya, Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu. Semoga terjawab Mas Rudi ya. Jika ada yang kurang boleh lagi ditanyakan. Artinya bisa dibedain, kita mau ngasih proposalnya bidikan kita siapa, Mas Rudi gitu ya. Kalau ke perbankan, kalau ke pemerintahan untuk suatu proposal dana yang gede, itu harus detail keuangannya. Ya, karena mereka akan bisa lihat apakah laporan keuangan kita tuh benar apa enggak. Dari laporan yang ada di neraca itu langsung kelihatan. Ya. Saya nggak tahu kemarin sudah disampaikan belum ya Pak Riko neraca ya? Belum ya neraca, kayaknya. Rabarugi. Nanti ya, belakangan ya. Ya. Ya belakangan nanti ada lagi tuh Mas Rudi. Nanti ada benar, neraca. Bu. Sebenarnya iya Bu Mai, sebenarnya korelasinya akan ke sana yang saya butuhkan gitu. Iya. Iya, nanti belakangan ada neraca laba rugi setelah proposal. Jadi proposal ini kalau sederhananya, kalau untuk yang kecil ditujukan tidak perlu harus semua gitu. Tapi kalau untuk ke bank dan lain neraca rugi laba, semua neraca harus masuk di dalam proposal gitu loh. Ya, gitu ya Pak Rudi. Siap Bu, terima kasih. Semoga nanti ada sesinya lagi terkait laporan keuangan lebih detail ya. Ada. Supaya nggak puyeng Pak, ini 2 jam soalnya kalau langsung berapa materi disambungin memang agak ini. Siap Bu, siap. Ini ada pertanyaan nih di chat untuk dari Bu Made ya. Coba dicek.
Dari Oh enggak, Bu, mulai ini masalah di YouTube, masalah PR. ya. Kalau ini kompro ya. Komponen Komponen ya, profile kompro. ya. Itu kompro harus dimasukkan di dalam proposal karena memang kompro ini yang akan kita lihat gitu. Kompronya di mana gitu ya, bingung ya dari PR yang tadi ya. Kompronya itu bisa dimasukkan di pendahuluan. Kompro itu di depan. Terjawab ya Bu Made? Ya, PR pertama, Bu. Company profile itu PR pertama kita tuh. Iya. Kompronya harus dimasukin supaya tahu. Tapi nggak usah kompro yang berlembar-lembar PR pertama dimasukin di situ, enggak. Kompro itu kan bisa juga, kompro kan termasuk di dalamnya udah ada visi misi kan, benar nggak? Tujuan. Benar. Kompro itu ada isinya itu. Ada yang lain? Yang lain gimana? Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Yang barusan open cam? Jika mau bertanya, dipersilahkan. Gimana semua? Cukup? Atau ada lagi kira-kira? Emang bener tuh kalau lagi sekarang ngerti, pas ketemu ngerjain PR-nya bingung ya. Iya, Saya juga itu. ngalamin. Ini kok komplain-komplain bersama nih, Bu. Biasa kalau ngerjain Iya. PR bingung, chatting-chatting ke admin, minta Iya. bantuan. Oh, memang iya, kita juga kemarin tuh bermalam-malam ya, Bu Diana ya. Waktu kita BNSP bertapa. Yang lain udah tidur, kita belum tidur ngerjain PR. Ya. Gitu. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang ingin tanyakan lagi? Atau sudah cukup? Biar kita berpusing ria mengerjakan Sementara PR-nya. cukup. Sementara sementara. cukup. Ya. Tapi saya lihat Terima ini kasih yang responnya. masih existing tetap berlanjut sebagai siswa nih, sebagai peserta Gcraft nih. Ada juga nanti ya dihitung ya Pak Riko ya, kerajinan Ada. gitu-gitu ya. Iya, saya lihat nih si Mbak ini selalu ada, Siti Ulfa. Siti Nurul Lupa. Tuh ada Mbak Bu Yulita Fitri ya. Yang hafal-hafal Cukup yang nanti kalau bingung bisa tanya Bu Diana. Ya. Bu Diana tuh dari Aceh, mentor kita juga. Silakan ditanyakan juga ke beliau bila ada yang bingung. Ya. Oke, cukup ya teman-teman ya hari ini. Tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke. Cukup Bu karena belum dikerjakan jadi belum ketahuan pusingnya. Oke. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum saya tutup, mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk absen ya. Jangan lupa untuk diisi absennya. Link absen sudah dibagikan oleh admin tadi. Nah, Bu Mei, Ya. ini kita udah nggak ada teman-teman yang bertanya lagi. Semoga teman-teman tadi yang mendapatkan materi itu bisa berkembang lah ya. Nah, mungkin sebelum kita close nih Bu, karena sudah nggak ada pertanyaan, kira-kira dari Bu Mei ada nggak closing statement buat teman-teman peserta semua? Ini ada juga yang minta kontak, mungkin nanti boleh dikasih. Ya. Jadi closing statement dari saya sebenarnya kita belajar itu kalau parsial memang pahamnya belum sekarang. Setelah nanti teman-teman mendapatkan 9 sesi, teman-teman akan lebih mengerti, oh ini saya tempatkan di sini, ini saya tempatkan di sini, ini saya tempatkan di sini. Artinya jangan patah semangat untuk mengerjakan PR karena di sini ini nggak ada benar dan salah, tapi kita ketekunannya dinilai dan juga saya berharap teman-teman yang ada di sini proposal bisnis plan-nya bisa benar-benar kebaik ya, dengan membuat proposal bisnis itu tidak perlu ribet, bingung karena sudah banyak contoh di Canva juga. Terus teman-teman buat semenarik mungkin tapi memenuhi semua isi suatu proposal bisnis plan. Dan saya berharap semoga teman-teman di sini ada yang memenangkan 10 juta dari kementerian langsung hibah loh ya, bukan sumbangan atau pinjaman untuk dikembalikan, tapi yang dari kementerian itu adalah hibah atas proposal bisnis yang teman-teman ajukan. Tetap semangat, tetap belajar karena tidak ada batasan untuk naik kelas. Karena kita semua sampai akhir hayat tetap adalah belajar, dan belajar. Sukses buat semua. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Mei yang sudah menyampaikan materi luar biasa. Teman-teman, untuk hari ini
saya akan review dulu sedikit bahwa kita udah belajar tentang business plan proposal. Tadi kita udah diajarin beberapa contoh-contohnya juga. Ada dimsum, ada kayu manis tadi untuk kontraknya. Nah, semoga itu bisa jadi pembelajaran bagi kita bersama. Tapi sebelum ini saya tutup, saya ingatkan dulu, ini ada PR ya buat kita semua ya. Bahwa PR-nya untuk membuat business plan proposal, tadi sudah ada contohnya, nanti akan dikirim kembali oleh admin, dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Dan untuk tenggat waktu, semua tugas mulai dari sesi pertama hingga sesi hari ini, ditunggu pengumpulannya hingga setelah materi ke-9. Jadi semua harus dikumpulkan di akhir acara biar kita bisa rekomendasikan tugas teman-teman ini mana yang terbaik akan kita lemparkan ke Kemenpora, karena di awal pembukaan acara kita April lalu bahwa akan disampaikan dari Kemenpora secara selektif untuk memberikan sebuah charity investor, jadi sebuah investasi dalam bentuk sosial atau donasi, jadi bukan bersifat utang. Nah, itu untuk hari ini teman-teman ya. Sebelum saya close, mungkin Bu Diana sebagai rektor kita ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin tidak di dalam ruangan ya. Oke, jika tidak ada, saya mewakili teman-teman yang bertugas dari kampus Gekrab mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama kegiatan berlangsung. Sekian pada hari ini. Oh ya, foto dulu diminta dari admin nih. Hampir lupa nih. Oke, mungkin sebelum tutup kita foto bersama. Boleh buka kameranya biar gantengnya kelihatan, cantiknya kelihatan ya. Nah, oke, ini ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Oke, yang belum open cam, silakan open cam. Admin mungkin boleh sambil dihitung ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Berarti untuk hari ini cukup. Saya sebagai moderator, Riko Samosir pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan di sesi kampus Gekrab yang ke-8. Sekian untuk acara hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om santi santi om. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih Bu Mei. Sama-sama.